I think kita kan tadi juga ada ngomongin tentang organisasi. I think this is a very valid point. Dimana kayak kadang ketika lu ada ikut organisasi, ada kesibukan gitu, lu bisa ada distraction gitu. Jadi gak kayak homesick banget gitu. Ya sebenarnya teman-teman di organisasi juga, kalau aku udah ketemu organisasi yang pas, itu seperti keluarga kedua gue gitu di Bandung gitu, ya gitu sih. Supportive banget lah gitu. Ya. I think that's really true. Gue juga lihat ini di beberapa teman gue juga. So ketika lu udah ketemu yang pas, itu bener-bener dampaknya positif gitu. Karena kalian saling support, saling dukung, terutama misalnya sesama perantau gitu kan, jauh nih dari rumah. Dan temen lu ini yang bisa jadi kayak seperti yang lu bilang tuh keluarga kedua lu, karena setiap saat kan kita ketemu, kita yang lebih banyak habisin waktu bareng. Dan apalagi sekarang kayak di ITB juga sama kan, kelas kita itu muridnya tuh beda-beda. Setiap kelas beda-beda? Beda-beda gak sih? Kalau misalnya gue ngambil kelas A nih, habis itu semester depan ada kelas B. Nah kelas A ke kelas B itu beda tuh temen-temen sekelasnya tuh. Ada yang sama, memang ada yang sama, tapi banyak yang beda juga. Jadi susah untuk kenal dekat gitu. Sama nggak sih kalau di ITB? Kalau di ITB juga kurang lebih gitu sih. Kadang ada yang kelas yang sama, ada yang beda gitu. Terutama kan ITB tuh tahun pertama masih fakultas gitu, masih gabungan lah fakultas. Nah terus pencarlah ke jurusan di tahun kedua gitu. Nah itu udah beda gitu kan. Terus ya tergantung jurusan sih. Kalau jurusan aku, kalau di jurusan itu kelasnya sama sih gitu. Oh sama. Tapi kalau kayak matkul pilihan gitu yang nggak wajib itu beda-beda sih. Nah, that's why itu poin yang mau gue bilang, kayak matkul pilihan itu kan kita udah beda-beda deh. Berbeda dengan kayak pas kita SMA. Apalagi kita dari SMP kan. Ya, kita semua dari SMP. So, 6 tahun. Ketika lu 6 tahun di suatu kelas, kayaknya kita 50% nggak sih dari kelas kita tuh nggak berubah dari SMP. Ya, benar-benar banget. Ya. So, ketika udah 6 tahun, it's impossible you don't know them gitu. Dan bahkan bisa deket gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa apa. Kayak udah gampang lah gitu, karena tiap hari lo bayangin dulu dari jam 7 sampai, bahkan kita ada les sore lagi dulu kan, sampai jam aduh lama gitu. Terus di les ketemu lagi ya. Nah, belum lagi kalau les-lesannya sama, ketemu lagi kan kita kan, jadi kita tuh bisa kayak ketemu sehari itu 8 jam gitu, nggak mungkin nggak kenal dan nggak mungkin nggak bisa deket gitu. Benar. Dan bahkan untuk introvert gue seperti, I think ada salah satu juga kendala itu, dimana gue tuh lebih cenderung introvert gitu. Gue, that's why mungkin gue agak sulit nyari organisasi yang pas. Mungkin karena itu juga faktornya buat gue. Gue juga gak yakin pasti sih. Tapi mungkin itu. Jadi ketika gue mikir-mikir, oh kayaknya itu deh alasan gue kenapa pas di Sutomo gue bisa, pas SMA gitu di Sutomo dulu gue bisa kayak kenal dekat sama orang, bisa nyaman banget gitu. So it's really different, dan gue benar-benar rindu masa-masa itulah. Karena ketika lu masuk kelas kayak, gue familiar nih dengan orang-orangnya. Kalau sekarang kan masuk kelas, ya banyak yang gue gak kenal. Kalau yang kenal pun cuman sekedar, kenal biasa, kayak bisa basa-basi doang, gak bisa ngobrol sampai deket gitu. At least that's for me lah. So, that's why mungkin itu juga salah satu hal yang berbeda bagi adik-adik kelas kita ya bakal kuliah nantinya. Itu something yang mereka bakal expect lah. Kayak lu tuh ketika bangku sekolah ketemu temen lu tuh hampir tiap hari Senin sampai Jumat, lama lagi ketemunya. So it's a really different vibes. Ya, terus yang bagusnya itu kalian bisa ketemu kayak beragam orang dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Palembang, ada yang dari Batam. Nah, itu beragam gitu. Nah, sebenarnya pertemanan kalian jadi lebih luas gitu. Nggak cuman kalau di Medan kayaknya dulu cuman udah temennya itu aja, terus ngomong sehari-harinya bahasa Hokkien gitu. Yeah, that's really true. Ya, gitu sih. Speaking of bahasa Hokkien, gue tiba-tiba pengen nanya. Kita ini kedua dari Sutomo nih ya, kita dari Medan, dan kita sehari-harinya itu juga bahasa Hokkien ngomongnya. Kita mau disclaimer nih, pelajarannya itu tetap dalam bahasa Indonesia, bahasa pengantarnya, tapi ngomong sehari-hari kita tuh pakai bahasa Hokkien. Benar. Dan bukannya diskriminasi atau apa, gue mau disclaimer dulu di besar-besar. Bukannya mau diskriminasi atau gak nasionalis atau apa, tapi memang itu budayanya itu di situ gitu. Kalau di Medan kita banyak ngomong Hokkien. Bahkan orang Batak atau orang apa yang udah sekolah di Sutomo lumayan lama, mereka juga ngomong Hokkien kan? Benar. Bahkan Hokkien mereka tuh jago, nadanya itu tepat gitu. So itu beneran kayak
udah budaya aja gitu, bukan kita mau diskriminasi, bukan mau kucilkan. Iya, iya. So Kayak bahasa daerah lah gitu. kayak bahasa daerah bisa dibilang Iya. kayak di Medan itu bahasa Hokkien itu salah satu bahasa daerahnya. Benar. That's why bahasa Indonesia kita sebenarnya di Medan itu juga beda kan. Gua Iya. ini baru datang ke Oh, sini baru ngerasa beda. Apa? gue mau cerita. Ketika gue di Bandung kan, gue ngomong, ini satu cerita yang lucu. Jadi di Medan tuh ngomongnya A, B, C, D, E kan. E. Kalau Iya, di sana tuh gue ngomong diketawain semua. Iya. Mereka tuh ngomongnya bukan gitu. Nah itu sesimpel itu aja kita beda gitu. Nah ada banyak lah memang istilah-istilah kita yang beda sama mereka gitu. Nah, soalnya pertama ketika gue ke Bandung tuh harus nyesuaiin diri lah. Sebenarnya bahasa Indonesia gue ketika baru nyampe ke sana tuh terbata-bata gitu ngomongnya. Padahal bahasa Indonesia tuh kita dengar setiap hari di kelas kan. Tapi kita tuh jarang ngucapin. Makanya ketika di sana juga ya agak kewalahan. Gak natural. Kayak kita ketika ngobrol gitu pakai bahasa Indonesia gak natural. Gue juga, jujur aja gue pas awal itu, pas year 1, year 2 gitu, itu kalau gue ketemu teman Medan gue kalau ngomong Indo, gue ngerasa aneh banget. Kayak biasanya gue ketemu mereka, gue ngomong Hokkien kan. Gue ketemu temen gue yang di Medan, karena ada teman-teman yang lain. Gak mungkin dong gue ngomong Hokkien. Jadi gue kan ngomong Indo juga. Jadi tuh rasa aneh gitu, karena gak terbiasa. Dan kosakata kita tuh lebih baku in a sense. Apa yang kita ucapkan kayak apa ya, kuno gitu, kayak jadul gitu cara ngomong kita. So I think that's also you mentioned about harus adaptasi juga. Jadi itu juga salah satu poin yang bisa gue bilang. Kadang kan orang kepikirannya itu kayak kalau lu kuliah di PTN di Indo gitu nggak banyak adaptasinya, karena kan sama-sama aja budayanya. Dan sebenarnya budayanya itu beda. Mungkin ketika lu di kota lu sendiri, lu belum bisa merasakan hal tersebut. Biasanya kan kalau di SMA gitu kan jarang nih beda-beda kotanya. Jadi biasanya itu kalau kita ketemu orang Indo, kecuali lu ada misalnya bule yang masuk, ya beda lah, lu kerasa beda budayanya. Tapi sesama orang Indonesia, lu mungkin mengira tuh hal yang sama kan, kita tuh semua sama. Tapi sebenarnya ketika lu udah kuliah tuh lu ketemu yang dari berbagai tempat, kelihatan itu budaya-budayanya yang berbeda-beda kita. Nah, jadi lu tetap adaptasi lagi. Bahkan sebutan-sebutannya simple aja lah. Sedotan. Mereka kan mintanya sedotan. Kita bilangnya dari kecil pipet kan. Iya. Itu sebenarnya kayaknya satu Sumatera sih. Temen aku yang di Batam juga nyebutnya pipet. Iya. Kita di Sumatera tuh lebih ke terasa agak terasingkan gitu, macam asing gitu. Gue gak tahu kenapa juga. Kita kan karena emang pipet. Indonesia tuh luas gitu. Jadi Indonesia luas. Ya, jadi tetap dapat lah. That's why gue bilang kalau misalnya kalian kuliah di PTN juga jangan khawatir tentang entar gue gak ada kesempatan buat belajar untuk adaptasi gitu-gitu. Tetap banyak itu peluangnya untuk lu adaptasi. Banyak hal yang berbeda-beda juga. So gak harus misalnya kuliah di luar negeri. So I guess that's about it. Kira-kira itu udah lumayan lama sih kita ngobrol jadi. Iya, benar. So I guess gue udah mau end session ini. Again, gue mau thank you banget udah luangin waktu dia buat hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat gitu untuk semuanya. Dan kalau misalnya boleh nih, kalau thank you banget ya. Jadi udah luangin waktu nih pagi-pagi hari Minggu loh. Wah, mantap. Biasa orang pagi-pagi mau nyantai-nyantai tidur. Jadi luangin waktu. Appreciate. Demi temen gue yang tercinta. Mantap. Thank you juga semua yang udah nonton atau dengerin sampai akhir ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Dan I guess that's about it untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.